Setelah usia 40 tahun, saat menginjak usia 40 tahun, apa yang ada dalam benak kepala kita? Saudaraku, Al-Quran khusus menyebut angka usia itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat yang menjelaskan kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sehingga apabila dia atau anak telah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal solih yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Coba perhatikanlah potongan kalimat dalam doa seorang anak saat ia berusia 40 tahun itu. Pertama, doa itu yang mengandung pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa dikaruniai jiwa yang sadar akan ragam kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan selama ini. Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Ini kalimat tanda kesadaran dan ketundukan yang harus sudah ada sejak seseorang menginjak usia 40 tahun. Kesadaran atas kenikmatan yang begitu banyak dan lama, namun tetap tidak melupakan kenikmatan paling besar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui kedua orang tuanya. Bukti pengakuan atas ketidakberdayaan selama ini, kecuali karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua. Kedua, doa itu berisi permohonan agar bisa lebih giat dan kuat dalam menjalani amal-amal solih untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan, supaya aku dapat berbuat amal solih yang Kau ridhoi, merupakan pernyataan tentang keinginan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati lebih kuat, memberikan kesehatan lebih baik setelah usia itu, untuk bisa melipat gandakan kesolihan-kesolihan yang bisa mengundang ridhonya. Ucapan tentang keinginan dan harapan ini secara implisit menyimpan adanya kekhawatiran karena usia yang semakin tua, sekaligus kerawanan terhadap berbagai fitnah dan ujian yang mungkin datang di usia-usia yang sebenarnya harus sudah mendekatkan setiap orang kepada penciptanya. Tanda kian kuatnya pikiran bahwa hidup ini harus bernilai dan keinginan meninggalkan sesuatu yang berharga dalam hidup. Karena itulah ia memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menguatkan segala keadaan yang mendukung amal-amal solih. Ketiga, dalam doa itu disebutkan, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Ini adalah sebuah pinta yang lahir atas kesadaran tanggung jawab atas anak dan kelak cucunya yang akan menjalani kehidupan seperti yang dialami selama 40 tahun. Setelah melewati masa-masa awal pernikahan, menimang dan mendidik buah hati di saat mereka masih kecil, hingga saat mereka menjelang remaja dan akhirnya dewasa seperti didik para orang tua mereka. Kesadaran bahwa kelak, anak-anak dan cucu-cucu itu tidak mungkin selalu didampingi dan diarahkan jejak langkahnya. Kesadaran bahwa ada banyak cobaan yang menghalangi mereka untuk menjadi manusia yang solihin dan solihah. Tiga hal yang terkandung dalam doa ini menyiratkan jawaban pertanyaan yang sangat dalam yang muncul dalam diri manusia yang telah menginjak 40 tahun. Apa yang telah kupersembahkan selama 40 tahun? Apa yang aku lakukan sekarang? Dan apa yang akan aku lakukan di hari-hari mendatang? Saudaraku, apa yang ada dalam benak kita tentang angka usia 40 tahun? Ibnu Atiyah dalam Al-Waziz menjelaskan bahwa penyebutan angka usia 40 tahun dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satunya memiliki arti bahwa di usia itulah tapal batas kebaikan atau keburukan seseorang. Sementara ada pula sebagian orang yang menganggap usia 40 tahun merupakan batas peralihan seorang manusia dari kuat menjadi lemah. Tapi di sisi lain, kelemahan itu diiringi dengan kematangan pengalaman, keseriusan beramal, sehingga mulai usia itulah seseorang akan bisa terlihat sumbangsih dan peran-perannya yang lebih nyata. Islam tidak menganggap usia 40 tahun sebagai paham yang menghantui seseorang bahwa ia menjadi semakin berat bergerak, lekas letih, sulit beraktivitas, dan lemah. Tapi dilihat dari isi doa yang termuat dalam surat Al-Ahqaf di atas, sesungguhnya peran-peran besar itu sedang dimulai sejak seseorang menginjak usia 40 tahun. Sebab dalam keyakinan seorang muslim, usia berapapun tak pernah boleh menjadikan seseorang merasa lebih lemah untuk melakukan kebaikan. Imam Ahmad rahimahullah dalam usia renta ditanya, sampai kapan engkau akan menulis hadis? Beliau menjawab, sampai mati. Dikutip dari Adab fi Thalabil Ilmi 29. Sebagaimana usia tak pernah menjadi pertanda seseorang lebih lemah, tanda-tanda fisik yang umumnya muncul bagi seseorang yang menginjak usia 40 tahun pun tak menjadi tanda tua dan lemah. Justru contoh terbaik dalam hal ini adalah Rasulullah SAW yang mengawali perjuangan dakwahnya di saat usia 40 tahun. Dan beliau mulai terlibat dalam perjuangan pertama dalam Perang Badar saat berusia 55 tahun. Saudaraku, lalu apa pandangan para salafus solih tentang usia 40 tahun? Masruq, seorang faqih asal Kufah yang wafat tahun 62 Hijriah mengatakan,
Jika salah seorang kalian memasuki usia 40 tahun, berhati-hatilah jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Hussein, cicit dari sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, seseorang yang usianya mencapai 40 tahun ada panggilan yang menyuruhnya dari langit. Masa usiamu sudah hampir habis, perbanyaklah bekal. Saudaraku, apa yang ada dalam benak kita tentang angka usia 40 tahun?